Gimana sih caranya bikin abstrak? Sini aku kasih tahu. Abstrak merupakan bagian penting dalam setiap karya tulis ilmiah, baik berupa artikel ilmiah, makalah penelitian, ataupun tesis. Secara sederhana, abstrak dapat dipahami sebagai ringkasan singkat yang memberikan gambaran menyeluruh tentang isi suatu naskah. Fungsi utama abstrak adalah menyajikan potret informasi yang ringkas, jelas, dan padat, mencakup tujuan, metode, hasil, serta kesimpulan penelitian. Informasi yang disajikan dalam abstrak diharapkan mampu memotivasi pembaca untuk menelusuri karya ilmiah secara utuh. Oleh karena itu, kualitas abstrak menjadi indikator penting dalam menilai mutu suatu karya tulis ilmiah. Isi abstrak ditulis dengan jumlah kata 100 hingga 250 kata, menggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris. Abstrak harus mampu menjawab apa yang menjadi masalah penelitian, mengapa penelitian ini penting, bagaimana penelitian dilakukan, apa temuan utama penelitian, apa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian. Struktur abstrak umumnya terdiri dari beberapa paragraf singkat yang mencakup pertama pendahuluan, yang umumnya mencakup latar belakang serta rumusan masalah. Latar belakang berfungsi sebagai pintu masuk bagi pembaca untuk memahami alasan mengapa suatu penelitian dilakukan. Uraian ini sebaiknya singkat, cukup 2 hingga 3 kalimat, namun mampu menampilkan urgensi dan relevansi masalah. Setelah latar belakang dipaparkan, penulis menyampaikan rumusan masalah yang merupakan pernyataan inti mengenai hal pokok yang diteliti atau pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian. Yang kedua, tujuan berfungsi untuk menjelaskan secara spesifik arah dan sasaran utama yang hendak dicapai. Ketiga, metode menjelaskan secara singkat jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Uraian ini bersifat deskriptif untuk memberikan gambaran cara penelitian dijalankan sehingga pembaca dapat menilai validitas dan temuan yang dihasilkan. Keempat, hasil. Ini untuk menyajikan temuan utama penelitian secara ringkas dan terfokus pada inti permasalahan yang dikaji. Penyajiannya harus mengandung jawaban atas pertanyaan penelitian atau pembahasan yang dilakukan. Yang kelima, kesimpulan. Ini merangkum esensi temuan sekaligus memberikan jawaban atas pertanyaan atau permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Kesimpulan menunjukkan arti dan juga implikasi hasil kajian, merumuskan rekomendasi atau saran. Abstrak merupakan uraian singkat yang merangkum latar belakang, permasalahan, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian secara koheren, ringkas, informatif dalam satu paragraf utuh. Penulisan abstrak harus didasarkan pada naskah lengkap sehingga informasi yang tersaji mencerminkan keseluruhan isi tulisan tanpa menambahkan hal yang tidak dibahas. Setelah abstrak, dicantumkan kata kunci yang berjumlah minimal 3 berupa konsep-konsep utama yang mempresentasikan fokus penelitian. Kata kunci tidak harus muncul dalam abstrak, tetapi harus tercermin dalam isi tulisan dan dipilih dari konsep yang penting, bukan sekedar istilah teknis.